Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri saja ya. Ini saya lebih senang berdiri. Sales soalnya. Baik, saya Arif Surahman dari Universitas Gadjah Mada. Kebetulan mungkin ini melanjutkan saya dipermudah dengan topik yang sebenarnya sudah dibahas oleh Mbak Lilih ya, terkait dengan mobile libraries ya. Kalau Mbak Lili mengistilahkan mobile libraryship, saya mengatakan mobile libraryshipnya sama sebetulnya ya. Hanya pendekatannya yang Mbak Lili itu pendekatan kepustakaan dan saya pendekatannya ke perpustakaannya ya. Nah, apa yang disampaikan Mbak Lili sebetulnya nanti bisa kita lihat juga nanti dari hal ini. Yang pertama ya, dilihat dari definisi. Karena tadi Mbak Lili juga sudah cukup menerangkan bagaimana sebetulnya kenapa inisiatif terhadap MLibris itu muncul ya, karena ya kita di perkembangan perangkat-perangkat mobile yang sedemikian rupa. Jadi makanya ketika kita bicara masalah definisi, MLibris itu berasal dari kata yang pertama mobile devices ya. Kemudian bagaimana agar itu bisa mendorong pemanfaatan di perpustakaan. Nah ini makanya definisi yang disampaikan di sini adalah mobile devices, ya, ada smartphone dan sebagainya, ditambah dengan libraries. Di situ ada information, ada reference, ya, kemudian reference services, catalog, collection, database dan sebagainya, digabung jadi satu. Itu menjadi apa yang kita sebut dengan MLibris. Jadi disitulah inisiasi terkait dengan MLibris itu muncul, perkembangan semacam itu. Nah, kita sekarang akan coba lihat beberapa hal ya. Yang pertama, mungkin nggak kelihatan ya, secara detail aja ya, secara singkat aja. Jadi konsep secara historis perkembangan perpustakaan kan diawali dari perpustakaan tradisional ya, perpustakaan tradisional ya, di mana ada paper dan sebagainya ya, manuskrip, katalognya masih tercetak itu, kemudian berkembang menjadi elektronik ya, format-format seperti audio tapes dan sebagainya itu muncul ya. Nah, kemudian berkembang lagi konsepnya lagi ada digital library ya. Kemudian virtual. Sebetulnya antara virtual dan digital dan elektronik ini hampir bersinggungan kemunculannya. Kemudian yang terakhir dengan adanya perkembangan gadget menjadi ada satu perkembangan baru adalah mobile libraries itu ya. Jadi di sini saya ingin kita mencoba melihat dulu bagaimana perjalanan perpustakaan dari waktu ke waktu secara historis semacam itu. Nah, kenapa kok mobile libraries ya? Kita bisa lihat di sini ada satu data ya, terkait dengan data penggunaan mobile tren kedepannya. Jadi digambarkan tahun 2010 sampai 2020 ya, di tempatnya Mbak Lili ini ada dari sebelumnya ya. Pada tahun 2010 itu nanti 10 miliar pengguna mobile internet akan ada. Nah, jadi yang tadinya orang tidak cuma menggunakan telepon, headset itu ya, mobile telepon itu untuk telepon saja gitu ya, tapi juga sudah menggunakannya untuk mengakses ke internet. Itu perkembangannya semakin tinggi ya. Jadi cuma tidak hanya SMS dan sebagainya. Nah, sebentar ini oke. Nah, ini penggunaan internet di dunia itu 44% itu ada di Asia. Bisa dilihat 2 kali lipatnya di Eropa dan 3 kali lipatnya penggunaan itu yang ada di hampir 4 kali malah di Amerika Serikat sendiri. Bahkan itu ada 4 kali. Jadi 44%. 40% itu dari Asia ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini yang membuat sebetulnya saya melihat bahwa potensi-potensi yang ada di Asia itu mestinya harus kita perhatikan ya. Saya mencoba menampilkan mengangkat tema ini mobile libraries. Sebetulnya saya juga ingin mengajak teman-teman untuk istilahnya mulai kita bukan saya ahli dalam bidang mobile libraries, tapi saya hanya ingin mengajak kita bersama-sama, kita mulai jangan sampai ketinggalan dari teman-teman yang lain di Asia Tenggara, paling tidak semacam itu ya. Nah, ini dia 5 dari 10 dari Asia Tenggara ya. Dari yang tadi 40% itu ya, 40% itu ya. Yang pertama yang paling besar adalah Cina ya, kemudian India, Jepang, Indonesia. Indonesia menduduki nomor 4 nih pengguna internet. Ini data Desember 2011 ya. Dan itu 5 dari 10 itu dari Asia Tenggara. Jadi bisa kita lihat bahwa potensi pengguna internet di Asia Tenggara itu sangat tinggi. Oke. Nah, ini perkembangan bagaimana pada awalnya orang menggunakan PC ya,
pada tahun 2005 itu masih banyak ini yang gambarnya ada abu-abu dan orange, itu penggunaan PC ya di tahun 2005. Kemudian diperkirakan pada tahun 2013-an ke atas nanti ya itu sudah menyalip. Ini mulai dari tahun 2012 ini sudah lebih tinggi penggunaan ininya, udah meningkat penggunaan smartphone-nya ya, semacam itu. Maaf, ini pengiriman. Jadi produksi dari smartphone-nya lebih tinggi. Kalau penggunaan bisnisnya tetap lebih banyak menggunakan bisnis nanti. Tapi kecenderungannya semakin tinggi. Kita nanti akan lihat lagi. Ini mobile internet user dan penetrasi di Asia Pasifik pada tahun 2009 sampai 2015 itu meningkat. Ya, ini yang merah-merah ini penggunaan mobile phones user. Ya, sedangkan yang ini mobile internet user bisa dilihat. Ya, penggunaannya semakin meningkat. Nah, kemudian bagaimana perkembangan antara penggunaan mobile ya dengan penggunaan desktop, perangkat-perangkat desktop. Ini bisa kita lihat yang biru ini adalah kecenderungan bahwa di Asia ya, kecenderungannya bahwa pemakaian desktop itu semakin menurun. Ya, sekitar 20% ini. Ya, sedangkan ini periode April 2011 sampai Oktober 2012 nih. Jadi terakhir saya ambil Oktober 2012. Nah, perkembangan ininya untuk mobile ini naik terus. Ya, kecenderungannya naik. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia juga naik. Ya, kecenderungannya ini. Malah fluktuasinya tidak smooth seperti yang di Asia, tapi dia lonjakannya cukup bagus ya. Dan ini juga penurunannya cukup tajam penggunaan desktop. Makanya tidak heran kalau misalkan tadi Mbak jadi bilang warnet itu semakin lama semakin hilang ininya ya. Ini di Indonesia. Jadi saya mencoba melihat dulu potensi-potensi yang ada di kita. Nah, MB-Bullish itu seperti apa sih? Ya, itu ya. Tadi sebenarnya Mbak Lili sudah banyak menyinggung sebenarnya ya. Beberapa aplikasi yang mungkin biasa kita terapkan di perpustakaan sebetulnya ada banyak ya. Yang pertama sebenarnya kalau kita lihat dari metodenya atau caranya itu ada dua. Yang pertama adalah menggunakan apa yang dinamakan mobile applications. Ya, artinya tadi yang EliteMe itu ya, EliteMe-nya dari JLA itu adalah yang termasuk dalam mobile application. Artinya kita membuat satu buah aplikasi yang itu bisa kita install ke smartphone kita sehingga kita bisa mengakses lebih gampang, misalkan koleksi e-books-nya gitu ya, hanya sekedar mengetahui katalog dan sebagainya. Nah, ini atau tadi peta perpustakaan di seluruh jaringan perpustakaan di seluruh DIY itu seperti apa, itu menggunakan mobile application. Nah, tapi di samping juga ada yang namanya mobile web version ya. Mobile web version itu kalau kita contohnya paling gampang, Bapak Ibu sekalian kalau mengakses Detik gitu misalkan ya, dengan menggunakan tablet ataupun iPhone kita, biasanya nanti secara otomatis dia akan dilarikan ke mobile. Ya, sebenarnya basisnya tetap web, ya web version, tapi dia larikan ke bentuk mobile. Ya, nah di beberapa kasus di perpustakaan di kita itu masih belum, jadinya dipisah, jadi belum otomatis. Ya, macam itu. Atau kadang malah sama sekali tidak ada versi mobilenya sehingga ya kalau akan dibaca oleh smartphone ya mungkin harus pakai kaca pembesar. Harus pakai kaca pembesar ya, istilahnya gitu. Nah, apa saja ini yang bisa atau yang saya coba telusuri itu ada beberapa, itu mobile opak ya. Mobile opak itu ya online public access catalog, jadi memang sekedar untuk akses katalog saja. Walaupun penelitian dilakukan oleh salah seorang di Amerika, saya lupa namanya, tapi ada saya artikelnya banyak sebenarnya tentang itu menunjukkan bahwa sebetulnya penggunaan mobile OPEC ini sangat rendah. Artinya mereka tidak butuh itu sebetulnya, dalam tanda kutip ya. Mereka tidak butuh itu. Mereka lebih butuh bagaimana mereka bisa mengakses ke status bukunya itu, yang dia pinjam itu bagaimana, terus informasi terkait dengan reference dan sebagainya ya, itu lebih dibutuhkan dibanding hanya sekedar menampilkan mobile katalog misalkan. Ya, karena ternyata tidak banyak yang menggunakan itu. Kalau itu berdasarkan survei yang ada di Amerika ya. Kemudian M-Contents Delivery atau M-Content ya, di sini bisa ada podcast dan sebagainya ya. Kemudian ada e-books, ya, itu bisa masuk ke situ, mobile contents. Ya, jadi kita bisa baca buku ya, yang sekarang trennya begitu, kita baca buku
perpustakaan menyediakan satu koleksi, yang koleksi itu koleksi yang bisa langsung kita telusur lewat mobile, terus kita tampilkan bahwa itu bentuknya electronic books, ya, semacam itu. Kemudian databases ini, mobile databases, ya kita dipermudah sebenarnya oleh teman-teman provider atau penyedia dari misalkan EBSCO, ya. EBSCO kan dia punya versi mobilenya. Nah, itu kita sebenarnya tinggal ngambil saja dari mobile itu, kita sudah bisa akses, ya, macam itu. Kita bisa menyesuaikan. Kemudian mobile reference services, jadi bagaimana layang-layang reference, hanya tanya apa gitu sesuatu hal, misalkan komodo itu proses lainnya seperti apa misalkan gitu kan, proses berkembang biaknya seperti apa itu mungkin bisa juga banyak ke perpustakaan kan, ya, semacam itu, ya. Kemudian library SMS notification ini yang paling banyak sebetulnya di Asia juga, ya, jadi SMS notifikasi Anda terlambat mengembalikan buku Anda sudah saatnya memperpanjang gitu misalkan, atau hanya sekedar di perpustakaan ada informasi mengenai buku-buku baru, ya, SMS alert misalnya itu, ya. Kemudian mobile library tool, jadi di situ bisa berbentuk podcast, bisa berbentuk videocast, ya. Jadi mobile artinya users itu bisa mengakses kalau menggunakan perpustakaan seperti apa sih. Jadi kita tidak perlu lagi ada setiap saat, misalkan setiap awal ajaran kalau di perguruan tinggi itu kita memberikan sosialisasi perpustakaan gitu, ya. Cukup dengan mereka melihat mobile library tool ini sebetulnya bisa mestinya gitu, ya. Kemudian M-location itu tadi yang di JLA ada, ya, mobile location. Jadi bagaimana kita menunjukkan lokasi tertentu, ya, perpustakaan A, perpustakaan B dan sebagainya. Kemudian sosial media, nah ini yang paling banyak, ya. Ya, paling banyak digunakan. Jadi saya coba telusur, saya akses 10 masing-masing 10 perpustakaan universitas, top universities di Asia Tenggara gitu, saya coba. Kebanyakan mereka pasti untuk yang sosial media selalu ada, Facebook, Twitter selalu ada, ya, pasti saja. Tapi saya tidak tahu, yang ini yang mungkin perlu benar-benar ditelusur atau diteliti. Sebetulnya efektif nggak sih pemakaiannya gitu? Apakah benar bahwa dengan kita menjalankan Facebook dan Twitter itu banyak yang memberikan kita respon terhadap perpustakaan dan sebagainya? Ini juga perlu diteliti, saya kira. Yang belum dilakukan oleh teman-teman kadang adalah bagaimana apakah sejauh ini efisien atau efektif apa yang sudah kita lakukan itu. Jangan-jangan mereka nggak butuh itu, gitu kan? Semacam hanya ngikutin tren aja. Perpustakaan hanya ngikutin tren karena banyak orang mau Facebook, gitu, semacam itu. Ya. Kemudian mobil text survey dan quiz ini sudah dilakukan di Singapura, ya. Kemudian QR code, ya, quick response code. Jadi ini bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini 2 dimensi ini, ya, yang ini, ya. Yang itu nanti ketika itu kita scan pakai tablet PC kita atau pakai smartphone kita, otomatis dia akan akses ke mobile website-nya kita, mobile site kita, ya. Jadi ketika ini di scan gitu nanti ada, jadi di tablet kita itu bisa yang namanya ada QR code generator atau QR code scanner. Jadinya begitu kita scan itu pakai handphone kita itu nanti otomatis kita akan lari ke mobil websitenya mereka, macam itu, ya. Itu. Nah, di Asia Tenggara bagaimana? Nah, di Indonesia itu MOPED ada, ya. Kemudian mobile web version ada beberapa, tapi ini sangat sedikit. Saya kemarin dari 10 yang ada, mungkin nanti saya bisa justru perlu masukan dari teman-teman yang memang benar ada. Saya itu coba melihat di UI, UGM sendiri malah belum. UGM terus terang belum malah. Untuk yang yang fakultas yang pusat, ya, tapi yang fakultas sudah ada. Fakultas teknik itu sudah menggunakan mobile web version ini. UI sudah ada. Mungkin bisa dikoreksi nanti. ITB saya lihat belum. IPB juga belum. UNPAD juga belum, saya lihat. Unair, Unibro, saya lihat juga belum. Ya, ini nanti kita bisa lihat, ya. Ya. Kemudian QR codes itu juga belum banyak ini. Yang saya tahu ini hanya di tempatnya Mas Kuroko ini, Fakultas Teknik UGM ini mencoba menggunakan QR code ini. Kemudian M-Databases ini juga baru sementara memanfaatkan itu tadi. Apa yang sudah disediakan oleh provider, misalkan dari EBSCO gitu kan, mereka kan sudah menyediakan, Prokes juga ada sendiri. Jadi baru memanfaatkan semacam itu. Jadi sebetulnya masih inisiasinya sudah ada lah, sudah bagus, tapi masih minim sebetulnya. Kemudian mobile application sudah ada, tapi baru masih sedikit sekali, ya. Yang saya lihat Inko Dewi baru, yang lainnya saya belum nemu. Ini saya belum terserang
karena waktu saya belum begitu menggali, belum banyak ya yang application ini. Kemudian library instruction ini juga sudah ada. Nah, jadi ini sebenarnya cuma informasi instruksi aja. Di perpustakaan itu ada semacam secara singkat bagaimana masuk perpustakaan, jam buka dan sebagainya dari situ. Nah, yang paling lengkap itu di Singapura. Ya, di Singapura itu dari 10 yang saya lihat, ya, saya terakhir ini mencoba menelusur 10 gitu ya. Rata-rata itu mereka sudah punya mobile web version dan rata-rata mereka sudah mempunyai mobile applications. Ya, jadi dua-duanya mereka sudah punya dan sangat macam-macam di situ ada. Ada mobile OPEC, ada mobile database, ada mobile library instruction, mobile collection, SMS notification, ya. Bahkan yang di NTU saya coba kemarin lihat, kita bisa lihat lewat mobile itu, misalkan di perpustakaan itu sedang ramai atau tidak. Jadi kita nanti itu otomatis masuk ke CCTV gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Atau di kantin gitu, itu di kantinnya ramai atau tidak. Itu ada bisa kelihatan kalau yang di NTU itu. Ya. Ini ada reference aplikasi sosial media, survei, ya, QR code dan lain-lain. Malaysia hampir sama dengan Indonesia sebetulnya. Filipina lebih ketinggalan kalau saya lihat dibanding yang lainnya, ya. Walaupun Indonesia sebenarnya juga sangat minimalis. Thailand lumayan ada itu dari salah satu, kalau nggak salah Narration itu sudah pakai Narration Library, itu sudah menggunakan yang mobile web version. Di sini ada MOPEC, Databases Collection dan sebagainya. Vietnam dan Brunei ini hanya sekedar SMS notification, ya. Jadi hanya yaitu peringatan buku sudah dikembalikan, reference service gitu ya. Laos dan Kamboja, bahkan kalau yang Laos dan Kamboja ini bahkan websitenya saja ada beberapa yang tidak punya. Jadi ya saya lihat ya website aja nggak punya, ya, macam itu. Dan ada yang satu yang punya itu pun masih format web 1.0, masih HTML aja. Ininya HTML satu halaman saja, semacam itu. Itu yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini salah satu contohnya ini yang di NTU, ya. Nanti mungkin saya juga akan bisa kalau masih ada waktu bisa memperlihatkan beberapa gambar-gambar di situ. Kemudian NUS Library ini ada di NUS. Nah, ini yang tadi punya EditMe, ya. MOPEC, Library Guide, Application, QR Code ini di JLA dan sebagainya. Kemudian ini yang agak nggak jelas, ini saya soalnya cuma saya foto pakai tab saya jadinya. Ini saya coba akses pakai perangkat saya, ya, Android ini Mbak. Nah, tapi sayangnya saya heran, mungkin perlu Mbak Lili untuk yang JLA itu saya install di Android ini nggak bisa. Jadi mungkin pertanyaannya adalah jangan-jangan Androidnya, padahal ini Android terbaru, termasuk di tab saya yang Androidnya terbaru Galaxy Tab 2 itu nggak bisa akses, untuk yang JLA nggak bisa terinstall. Artinya mungkin ada sedikit masalah upgrading dan sebagainya yang perlu dilakukan oleh ini. Jadi mobile application juga ternyata kompatibilitas menjadi penting, ya. Di sini saya mencoba mengaksesnya ternyata begitu yang terjadi. Jadi percuma kalau kita sudah mencoba mobile application tapi ternyata itu tadi mulai dari top level jenisnya smartphone-nya dari top level sampai low ends itu ternyata tidak bisa semuanya tercover, itu juga percuma sebetulnya, ya. Macam itu. Oke. Nah, kendalanya, hambatannya apa? Keterbatasan kemampuan staff sebetulnya. Ya, ini terjadi di UGM juga terjadi. Artinya tidak semua staff itu punya kemampuan TIK yang bagus, ya. Kemudian sinergi antar unit. Nah, sinergi antar unit ini juga penting karena terutama dengan teman-teman di TIK, ya. Saya mengembangkan di perpustakaan saya kebetulan gitu, saya selalu berhubungan baik dengan TIK. Bagaimana saya karena ada keterbatasan di tempat kami, ya saya selalu berdiskusi. Saya pengen mengembangkan ini gimana gitu. Jadi diajak teman-teman TI itu. Ya, ini memang jadi kendala di mana-mana. Kemudian belum adanya standar konsep implementasi terbaik. Jadi sebetulnya mobile libraries yang bagus itu seperti apa sih? Itu ternyata tidak ada standarnya. Sehingga setiap orang itu mempertimbangkan sendiri, ya, yang menurut mereka oke, ini yang paling dibutuhkan oleh usersnya, semacam itu. Jadi belum ada standarnya, nggak ada. Jadi mungkin ya kita kalau mau ya benchmarking sendirilah, nyoba lihat sendiri. Investasi yang cukup mahal dan keterbatasan dan sumber dana karena ini menyangkut banyak hal ya sebetulnya. Jadi tidak cuma hanya mobile webkan sesuatu ya website kita, tapi juga
kita bagaimana mengkorek informasi apa saja yang perlu dimasukkan di situ ya. Kemudian kita juga harus melakukan penelitian. Ini yang paling penting. Kalau menurut saya kita harus melakukan penelitian. Sederhana saja. Sebetulnya kebutuhan atau perilaku users kita tuh terhadap mobile ini seperti apa sih? Ya kan? Kalau enggak ya percuma. Kita sudah bikin mobile application, mobile libraries, ternyata penggunanya belum sampai di situ. Ya, itu gawat. Ya. Jadi kita kalau menurut saya kita jangan selalu terjebak kepada bahwa kita harus mengikuti tren itu secepat mungkin, tapi kita juga harus melihat usersnya kita seperti apa. Nah, itu yang paling penting. Kemudian ini terkait dengan evaluasi efisiensi dan efektivitas. Ternyata beberapa perpustakaan juga masih belum bisa melihat sebetulnya itu efisien nggak sih, efektif nggak sih aplikasi yang kita bangun melalui itu, libraries itu, gitu kan? Ya, apakah memang benar bahwa itu yang dibutuhkan oleh user kita? Ternyata itu survei semacam itu belum banyak dilakukan, ya. Dan saya belum menemukan. Mungkin di Amerika itu sudah ada itu tadi. Ternyata yang dilakukan oleh Mills itu sebelum dia mengadakan project libraries itu dia melakukan penelitian. Ternyata memang pada saat ini user itu lebih banyak menggunakan mobile phones-nya dia, mobile device-nya dia itu hanya untuk SMS, foto, ya, update status, gitu kan, ya, dan semacam itu. Ya, tapi untuk yang ke arah bahwa dia akan mencari sesuatu di melalui mobile itu masih kurang. Nah, itu jadi masalah sebetulnya. Ini penelitian yang valid dari salah satu di Kanada kalau nggak salah, ya, macam itu. Dukungan kebijakan lembaga hidup juga penting ya. Kalau kita mau mengembangkan tapi lembaga hidupnya juga nggak mendukung, juga dananya nggak keluar dan sebagainya. Ya. Kekhawatiran peningkatan biaya pemeliharaan ini jelas nanti karena ada banyak hal termasuk dari sisi hardware dan pengembangannya. Nah, keterbatasan waktu staff. Jangan sampai misalkan kita sudah bikin akun web, Facebook lah paling gampang, bikin akun Facebook atau Twitter, tapi ternyata nggak ada yang mau mulai itu. Ada banyak pertanyaan ke situ, masuk ke Facebook, ke Twitter kita, nggak ada yang balas, ya kan? Karena apa? Karena ternyata pustakanya masih sibuk dengan yang vertikal yang kita biasa lakukan itu. Itu kan jadi masalah juga sebetulnya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan sebetulnya. Kemudian ini yang paling penting. Yang paling penting ternyata termasuk di tempat saya juga gitu ya. Tidak atau belum konsep libraries sebagai staff dan users. Jadi mereka juga belum begitu ini. Ya, taunya user ya pokoknya mereka menggunakan mobile phones ya, menggunakan dan sebagainya. Tapi mereka tidak punya pikiran bahwa oke, perpustakaan itu perlu begini itu belum ada. Ya, itu menjadi kendala. Nah, beberapa rekomendasi yang mungkin ya saya kira bagus buat kita ini adalah perlu riset terhadap perilaku pengguna, terutama terkait penggunaan mobile devices dan kebutuhan libraries. Jadi kita harus riset dulu perilakunya seperti apa sih di tempat kita itu. Tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian perlu membuat roadmap pengembangan libraries. Jadi roadmap di perjalanannya nanti dari mana dulu nih inisiasinya. Jangan langsung mobile application yang membutuhkan dana besar. Jangan gitu dulu, tapi kita lihat dulu bertahap, ya. Disesuaikan dengan tadi hasil risetnya itu tadi bisa digunakan untuk menyusun bagaimana roadmap yang ke depan seperti apa. Kemudian peningkatan kemampuan dan pengetahuan staf perpustakaan terkait TK dan juga ini yang penting karena tidak usah harus tahu secara teknis, tetapi tahu bahwa sekarang itu ada teknologi semacam itu yang bisa dimanfaatkan perpustakaan, sehingga kita bisa berdiskusi dengan orang TK. Ya, jangan sampai kita mandek. Ya. Kalau saya ke teman-teman selalu bilang, yang penting kalian tahu bahwa ada tentang perkembangan teknologi semacam ini. Perkara nanti teknisnya kita laksananya bagaimana, kita bisa diskusi dengan orang yang lebih bisa semacam itu. Ya, jadi ini harus ditingkatkan semacam itu. Kemudian sinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk tim TIK tadi kalau di tempat saya. Kemudian yang paling gampang yang mungkin bisa kita lakukan sekarang membuat situs fleksibel untuk perangkat mobil dengan mobile web version. Nah ini misalkan Bapak Ibu sekarang menggunakan Joomla atau WordPress itu sudah ada. Joomla for mobile, WordPress for mobile. Nah, itu secara sederhana itu bisa dilakukan. Ini yang dilakukan oleh perpustakaan Fakultas Teknik UGM. Ya, jadi ya inisiasi saja, hanya mencoba aja dulu. Ya. Kita kan tidak bisa langsung expert, tapi kita coba-coba dulu. Ya. Jadi semacam itu. Saya kira mungkin dari saya itu masih ada waktu. Kalau enggak ya nanti saya serahkan ke Mbak.